Kiaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk untuk pimpin doa pagi hari ini. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Coba semuanya berdiri dulu. Lihat ya siapa yang seragamnya nggak rapi. Sudah rapi semua, berdiri dulu. Usahakan nanti sampai siang seragam tetap rapi. Sampai pulang kalau bisa. Mulai saya absen dulu ya. Hari ini masuk semua? Satu. Nggak ada yang izin, nggak ada yang sakit ya. Semua masuk. Semua masuk. Masih semangat? Mati. Coba saya pengen tahu kalau masih semangat, kita ice breaking dulu. Kalau saya bilang gajah besar, semut kecil, bisa? Semut gajah Besar. seperti itu. Masih semangat ya, kita konsentrasi hari ini. Ya, Bu. Saya ingin tanya dulu, pernah nggak kalian mendengar lembaga-lembaga negara? Benar. DPR, terus MK, Mahkamah Agung, MK, Mahkamah Konstitusi. DPR kepanjangannya apa, Mbak Rizka? Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat. Sudah, Mbak Rizka. Sesuai dengan materi kita hari ini yaitu nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan. Kalian bisa lihat di papan sini materi kita hari ini. Sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Mempelajari ini capaiannya apa? Tujuannya apa? Untuk memahami konsep sistem pembagian kekuasaan. Kekuasaan negara. Sebelum lanjut ke materi ini, apa sih itu pembagian kekuasaan? Membagi suatu wewenang yang dimiliki oleh negara pada lembaga-lembaga tertentu. Kemudian kekuasaan negara. Apa sih itu kekuasaan negara? Kekuasaan negara ialah mengatur Seluruh rakyat agar tercapai keadilan, adil, makmur, dan terang. General. Ada beberapa teori tentang Bagi pembagian. kekuasaan negara. Teori yang pertama kita bisa pakai teori Dunlop. John Locke. Teorinya John Locke. Dunlop ini membagi kekuasaan negara menjadi 3. Apa aja? Legislatif, eksekutif, federatif. Teori berikutnya tentang pembagian kekuasaan negara adalah teorinya Montesquieu. Montesquieu ini dia terinspirasi dari John Locke. Dia inspirasi dari John Locke. Kemudian dia mengemukakan pembagian kekuasaan negara itu dibagi menjadi 3 yang dikenal dengan teori trias politik. Apa saja? Legislatif, eksekutif, yudikatif. Kira-kira bedanya apa dengan John Locke? Yudikatif. Jadi sama-sama legislatif, eksekutif. Bedanya apa? Federatif. Kalau John Locke tadi federatif, kalau Montesquieu dia yudikatif. Jadi pembagian kekuasaan negara di Indonesia itu dibagi di 2, ada horizontal Sama dan vertikal. Yang horizontal yang mana? Yang datar. Kalau yang vertikal, yang atas ke bawah. Dibagi secara horizontal dan dibagi secara vertikal. Pembagian kekuasaan horizontal itu apa? Pembagian kekuasaan pada lembaga-lembaga sesuai dengan fungsinya. Dia sama semua nih. Yang bedakan apa? Fungsinya. Yang pertama ada pembagian Konstitutif. kekuasaan konstitutif. Ada kata amandemen enggak? Apa itu amandemen? Perubahan. Pembagian. Perubahan sudah jelas. Itu namanya kekuasaan konstitutif. Siapa yang menjalankan? MPR. Kemudian yang kedua eksekutif, yang menjalankan undang-undang itu siapa? Presiden dan para menteri. Yang ketiga legislatif, yang membuat undang-undang itu siapa? DPR. Yang keempat yudikatif, yang mempertahankan undang-undang, yang mengawasi para pelanggar siapa? Mahkamah Agung. Kemudian eksaminatif, yang mengawasi pengelolaan keuangan negara. Siapa yang punya kekuasaan ini? Bank, BPK. Yang keenam kekuasaan moneter. Moneter itu apa sih? Pernah dengar kata moneter nggak? Moneter itu segala sesuatu yang berhubungan dengan uang. Itu namanya moneter. Tapi dia apa kekuasaannya? Menetapkan kebijakan tentang moneter, mengawasi kestabilan rupiah. Siapa yang punya tugas ini? Yaitu Bank Indonesia. BI, Bank Indonesia. Bagus sekali.
Setelah pembagian kekuasaan horizontal, sekarang pembagian Kekuasaan vertikal. Gimana vertikal itu? Vertikal itu pembagian kekuasaan dari atas ke bawah. Dari pemerintah pusat ke Daerah ke kota ke dusun. Ke dusun. Pembagian kekuasaan vertikal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Pasal 18 ayat 1. 1. Di provinsi siapa yang ini mimpin? Gubernur. Gubernur. Bagus. Kalau di kabupaten atau kota? Bupati. Bupati. Masya Allah. Yang ada Pak Bupati. Presiden ada menteri-menterinya, ada DPR. Kalau di tingkat daerah ada gubernur, wakil bupati, bupati. Ada namanya DPRD, apa DPRD? Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Itu tadi macam-macam kekuasaan di Indonesia secara vertikal. Vertikal. Ada yang bertanyakan? Ada Bu. Tidur di rumah tinggal kita tiba-tiba datang semuanya. Ada tahu siapa? MK. Ya, MK. silakan. Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi. Bukan tulisannya. Sudah bisa dipahami? Jadi ada pertanyaan dari Mahkamah Konstitusi. Pembubaran Partai Semangka, kita pakai nama ini ya, nama samar aja. Oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2023. Latar belakang kasus didiskusikan bersama temannya. Jika ada kesulitan kalian bisa bertanya ke saya. Yang ada undang-undang dasar seperti ini boleh dipakai sebagai sumber referensi. Ya. Ini kan Mahkamah Konstitusi kan, Mahkamah Konstitusi kan punya kewenangan untuk membubarkan siapa saja melanggar undang-undang. Ini pahami lagi, baca lagi. Di sini kan ada latar belakang kasus. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan yaitu apa? Ini. Bagaimana Mahkamah Konstitusi menjalankan kewenangannya? Kenapa Mahkamah Konstitusi bisa punya kewenangan terhadap kasus ini? Oh. Kan tadi Mahkamah Konstitusi ada lembaga apa? Jadi makanya Mahkamah Konstitusi punya kewenangan untuk sekarang yang ditanyakan bagaimana step-stepnya, langkah-langkahnya apa yang harus dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam menangani kalian bisa diskusikan. Kalau nggak jelas bisa bertanya. Waktu diskusi sudah selesai. Sekarang waktunya untuk presentasi dari tiap kelompok. Dipersilakan untuk kelompok 1 yang mewakili bisa presentasi ke teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut Hasil diskusi dari kelompok 1 tentang fungsi kekuasaan legislatif HAN sebagai penggugat MK, kemudian melakukan sidang terbuka untuk mendengarkan argumen pihak penggugat dan tergugat partai politik yang bersangkutan. Apakah ada yang mau bertanya? Ada. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya, apa saja prosedur hukum yang dilalui oleh MK dalam memutuskan kasus ini? Saya akan menjawab pertanyaan kelompok 2. Apa saja prosedur hukum yang dilalui oleh Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan kasus ini? Yang keras, kurang keras suaranya. Yang pertama, pengajuan permohonan. Pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengajukan permohonan resmi ke MK. Kedua, pemeriksaan pendahuluan. MK menilai kelengkapan administrasi dan dasar hukum permohonan. 3, persidangan. Sidang terbuka dilakukan untuk mendengarkan keterangan penggugat, tergugat, saksi, dan ahli. 4, MK memeriksa bukti-bukti yang diajukan, termasuk dokumen administrasi, pelanggaran hukum, atau aktivitas partai yang dianggap melanggar konstitusi. 5, musyawarah hakim. Para hakim MK bermusyawarah untuk memutuskan apakah partai politik tersebut melanggar ketentuan hukum dan konstitusi. 6, keputusan final. MK mengeluarkan keputusan yang bersifat final dan mengikat. Ya sudah. Boleh tepuk tangan teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut hasil dari kelompok 2. Apakah keputusan Mahkamah Konstitusi melibatkan lembaga eksekutif atau legislatif? Jika iya, bagaimana peran lembaga-lembaga tersebut dalam kasus ini? Lembaga eksekutif, pemerintahan melalui Kementerian Hukum dan HAM berperan sebagai pihak penggugat dalam pengajuan pembubaran partai politik.
Pemerintahan bertanggung jawab menyediakan bukti dan alasan hukum yang mendukung pembubaran. Lembaga legislatif DPR tidak terlibat langsung dalam proses ini, tetapi undang-undang yang mereka susun, misalnya UU Partai Politik, menjadi dasar hukum bagi MK dalam menangani perkara pembubaran. Apakah ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, apakah proses ini mencerminkan prinsip check and balance dalam membagikan kekuasaan? Ya, proses ini mencerminkan kontrol dan seimbang. Pemerintahan eksekutif tidak dapat membubarkan partai politik secara berpihak. Proses ini harus melalui pengadilan konstitusi yudikatif sehingga mencegah penyalahgunaan kekuasaan. MK bertindak independen dalam memutuskan perkara ini tanpa intervensi dari eksekutif atau legislatif. Tidak jelas. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Itu tadi hasil diskusi dari kelompok 1 dan kelompok 2. Di situ menjelaskan tentang apa? Menjelaskan tentang kekuasaan MK sebagai lembaga yudikatif. Apa itu? Mengawasi para pelanggar undang-undang. Ada suatu partai dia diduga melakukan suatu pelanggaran. Kemudian kelompok 1 mendiskusikan bagaimana cara-caranya. Tadi sudah dijelaskan dari mulai tadi pihak penggugat mengumpulkan bukti, kemudian MK mengadili dan seterusnya sampai diadakannya sidang terbuka dan keputusan hakim. Kemudian diskusi 2, kelompok 2 mendiskusikan tentang apakah MK itu melibatkan lembaga lain. Jawabannya apa? Iya. Apa saja yang dilibatkan? Lembaga legislatif. Meskipun mereka tidak terlibat langsung, tapi undang-undang yang dipakai itu hasil buatan siapa? Pembuatannya undang apa yang dibuat oleh DPR. Tadi udah paham sampai sini? Paham, Guru. Kenapa gitu? Sekarang kita coba explikin lagi ya. Yang nggak konsentrasi dia maju ke depan jawab soal yang ada di kotak warna. Sama seperti tadi explikinnya, gajah besar, semut kecil. Nomor 3, dibaca soal yang keras. Presiden dan para menteri memiliki kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dasar. Kekuasaan tersebut disebut dengan A. Legislatif, B. Eksekutif, C. Konstitutif, D. Eksaminatif. Jawabannya adalah B. Eksekutif. Benar atau salah? Benar. Jika suatu partai dinilai melakukan pelanggaran terhadap undang-undang, maka MA memiliki kekuasaan untuk melakukan pembubaran kekuasaan tersebut disebut A. Yudikatif, B. Eksekutif, C. Legislatif, D. Eksekutif. Jawabannya C. Legislatif. salah atau benar? Benar. Salah harusnya Yudikatif. Harusnya Yudikatif. MK itu apa? Masuk di lembaga yang mengawasi adanya undang-undang. Siapa saja yang melanggar diduga melakukan pelanggaran diawasi oleh siapa? MK. Nggak apa-apa salah. Nanti kita dipelajari lagi supaya lebih paham. Silakan duduk. Supaya lembaga-lembaga ini tahu fungsinya apa, tugasnya apa, sehingga mereka bisa melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik serta maksimal. Ada berapa tadi pembagian kekuasaan negara di Indonesia? Ada dua. Apa saja? Horizontal dan vertikal. Horizontal bagi menjadi berapa? 6. Apa saja? Eksaminatif, legislatif, yudikatif, eksekutif, bukan. Apa namanya? Konstitutif dan moneter. Pembagian secara vertikal dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, pemerintah kabupaten atau kota. Itu tadi materi yang kita pelajari hari ini. Demikian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk semua. Untuk yang tidak paham bisa ditanyakan di pertemuan berikutnya. Tetap dipelajari di rumah. Kita bisa evaluasi lagi di pertemuan berikutnya. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.